Sidang dilanjutkan. Ini bukan sekadar perampokan. Saya tidak tahu apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Di sebuah sekolah dasar di Lembang, Jawa Barat telah lama beredar sebuah rumor aneh. Konon, setiap malam terdengar suara tangisan seorang wanita dari bawah pohon beringin di lereng bukit di belakang sekolah. Orang-orang dewasa menganggapnya hanya suara binatang malam dan mengabaikannya, sementara para guru dengan tegas melarang para siswa untuk naik ke sana karena berbahaya. Namun larangan itu justru menyulut rasa penasaran anak-anak. Pada suatu awal musim kemarau tahun 2000, sekitar pukul 11 malam, 3 siswa SMP dari sekolah di dekat sana mendaki bukit, itu hanya dengan berbekal sebuah senter. Saat sedang mencari-cari pohon beringin itu, kaki salah satu dari mereka terperosok. Anak-anak itu pun menyingkirkan dedaunan kering dan tanah yang bercampur di lokasi itu dengan tangan mereka, hingga salah satu dari mereka menjerit ketakutan. Yang muncul dari dalam tanah adalah tulang tangan manusia. Di dekat tulang tangan itu terdapat sebuah dompet plastik yang sudah lapuk dan di dalamnya ada sebuah kartu identitas guru dengan foto seorang wanita muda. Wanita di dalam foto itu tersenyum cerah. Namanya Dewi Lestari. Ia adalah seorang guru yang mengajar di sekolah dasar yang hanya berjarak 2 km dari bukit itu. Dan ia telah menghilang tanpa jejak 4 tahun sebelumnya pada musim kemarau tahun 1996. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Inilah kisah hilangnya sang guru, Dewi Lestari. Pada musim kemarau tahun 1996, Kabupaten Lembang saat itu diwarnai oleh dedaunan yang mulai mengering dan angin yang berembus dari kaki Gunung Tangkuban Perahu terasa cukup sejuk di pagi dan sore hari. Sekolah dasar yang terletak sedikit di luar pusat kota itu adalah sekolah kecil yang nyaman dengan jumlah murid hanya sekitar 200 orang. Di salah satu sudut lapangan sekolah, berdiri 2 batang pohon flamboyan yang telah berumur puluhan tahun. Saat musim kemarau tiba, daun-daunnya yang lebar berguguran dan anak-anak senang berlarian di atasnya menikmati suara gemerisik yang ditimbulkannya. Di seberang pagar sekolah, terhampar perbukitan rendah, di mana beberapa pohon rambutan liar bergelantungan dengan buah-buah merahnya. Pohon-pohon itu sudah tua, entah siapa yang menanamnya. Tahun itu adalah tahun ketiga Dewi Lestari mengajar di sekolah tersebut. Wanita berusia 28 tahun itu berasal dari Yogyakarta. Ia lulus dari Universitas Keguruan dan lolos tes CPNS, calon pegawai negeri sipil, sebelum akhirnya ditempatkan di Lembang. Meskipun itu adalah tanah asing di mana ia tidak memiliki sanak saudara, Dewi berkata ia tidak keberatan. Ia justru menyukai suasana pedesaan yang tenang dan menempati sebuah rumah dinas kecil di sebuah gang dekat sekolah. Rumah itu sempit, hanya terdiri dari 1 kamar dan 1 dapur. Tetapi Dewi mendekorasinya dengan meletakkan pot bunga kecil di ambang jendela dan memasang gorden sendiri, menjadikan ruang itu miliknya. Kelas yang ia ajar adalah kelas 4B. Setiap jam pelajaran, ia selalu meletakkan sebuah pot bunga di dekat jendela di belakang kelas dan menjadi sebuah aturan kecil bagi anak-anak untuk bergiliran menyiramnya. Ia adalah seorang guru yang murah senyum dengan suara yang hangat. Bahkan ketika seorang anak salah menjawab, ia akan bertepuk tangan dan berkata, "Bagus sekali." Ia juga seorang yang rajin, seringkali tinggal sendirian di ruang guru setelah jam sekolah usai untuk mempersiapkan materi pelajaran keesokan harinya dengan teliti. Rekan-rekan gurunya menggambarkan Dewi sebagai pribadi yang konsisten. Namun, di balik konsistensinya itu, ada kesepian yang mendalam. Setelah pulang kerja dan kembali ke rumah dinasnya, hanya suara radio yang mengisi kamar sempit itu. Keluarganya berada di Yogyakarta dan di Lembang. Ia tidak punya teman yang bisa ia hubungi untuk sekadar makan malam bersama. Selain pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta saat libur Lebaran, ia jarang sekali meninggalkan Lembang. Rina Susanti, seorang rekan guru wanita, berkata bahwa ia sesekali mampir ke warung bakso di kota bersama Dewi dalam perjalanan pulang kerja. Saat-saat seperti itulah Dewi terlihat paling ceria. Dia bisa tertawa terbahak-bahak hanya karena makan semangkuk bakso. Baru belakangan aku tahu betapa berharganya waktu itu baginya. Suara Rina tercekat sejenak saat menceritakan hal itu. Konon saat pertama kali Dewi datang ke Lembang, kepala sekolah pernah menunjuk ke arah bukit di belakang sekolah sambil memperkenalkannya. "Lihat bukit itu, Bu Guru. Jangan pernah naik ke sana pada malam hari." Ada cerita lama tentang tempat itu, katanya sambil tertawa. Dewi hanya tersenyum menanggapinya. Ia pikir, bukankah setiap sekolah di pedesaan memiliki cerita seperti itu? Namun belakangan, Dewi juga mendengar hal serupa dari seorang lansia yang tinggal di gang yang sama dengannya. Kalau malam hari dari bukit itu suka terdengar suara. Bukan suara binatang, bukan juga suara angin. Sudah begitu sejak dulu, kata lansia itu dengan tegas.
Rumor tentang suara tangisan wanita yang terdengar setiap malam dari belakang sekolah itu memang sudah menjadi cerita yang cukup tua di desa kecil tersebut. Beberapa orang dewasa mengatakan itu adalah suara binatang liar, sementara yang lain menyebutnya arwah orang-orang yang meninggal saat perang kemerdekaan. Di antara anak-anak beredar cerita bahwa jika pergi ke bawah pohon beringin di bukit itu pada malam hari, hantu akan muncul. Cerita itu diwariskan kepada setiap murid baru dari tahun ke tahun. Begitulah rumor itu mengakar di desa menjadi seperti bagian dari pemandangan lama. 3 tahun yang dihabiskan Dewi di Lembang, dari luar tampak sebagai 3 tahun yang tenang dan penuh dedikasi. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu perlahan-lahan mendekatinya. Ada seseorang yang menyelinap masuk ke dalam kesendiriannya. Ia adalah Bambang Hartono, guru olahraga di sekolah yang sama. Ia 8 tahun lebih tua dari Dewi, seorang pribumi Lembang yang lahir dan besar di sana. Hingga usianya mencapai 36 tahun, ia belum pernah sekalipun menjalin hubungan asmara yang serius. Orang-orang di desa memanggilnya Pak Bambang si Bujang Lapuk. Awalnya itu hanyalah sebuah julukan biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, bayangan aneh mulai menyelimuti julukan itu. Semuanya dimulai sejak musim kemarau saat Dewi pertama kali datang. Mata Bambang Hartono mulai tertuju ke satu arah. Saat memandang lapangan dari jendela ruang guru, Dewi menyadari tatapan itu tertuju padanya, tetapi pada awalnya ia hanya pura-pura tidak tahu. Musim kemarau di Lembang semakin dalam, dan sementara daun-daun dari pohon beringin berguguran satu persatu, retakan-retakan kecil mulai muncul dalam kehidupan sehari-hari Dewi. Dan retakan itu, tanpa disadari siapapun, semakin dalam. Seperti rumor tentang bukit di belakang sekolah, tidak ada yang melihatnya dengan serius sampai akhir. Bambang Hartono selalu tampak sebagai orang yang ceria di sekolah. Ia bermain bola bersama anak-anak di lapangan dan menceriakan suasana di ruang guru dengan tawa kerasnya. Di acara makan-makan, ia yang pertama menuangkan minuman untuk orang lain. Dan jika ada masalah, ia dikenal sebagai orang yang sigap membantu. Rekan-rekan gurunya menggambarkannya sebagai Pak Bambang, itu orangnya baik hati, dan di kalangan orang tua murid, ia dikenal sebagai guru bujangan yang ramah. Dari luar, ia tampak sebagai orang yang tanpa celah. Namun, di balik keceriaannya itu, ada sisi yang tidak seorang pun mau melihatnya lebih dalam. Hingga usianya mencapai 36 tahun, Bambang Hartono belum pernah sekalipun menjalin hubungan asmara yang serius. Lahir dan besar di kota Lembang, ia tinggal sendirian di sebuah rumah tua beratap seng setelah orang tuanya meninggal dunia sejak lama. Awalnya para tetangga merasa kasihan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kehidupannya yang menyendiri itu seolah menjadi hal yang wajar. Bambang sendiri tampaknya tidak berusaha mengubah situasi itu. Namun sejak kedatangan Dewi Lestari, perubahan mulai terjadi dalam rutinitasnya yang tenang. Awalnya hal-hal itu tampak sepele. Ia sering berkeliaran di depan gerbang sekolah sekitar jam pulang Dewi atau selalu melewati koridor kelas 4B saat jam istirahat. Saat makan siang, ia secara alami akan duduk di meja yang sama dengan Dewi. Dan jika melihat botol minum Dewi kosong, ia akan berinisiatif mengisinya. Awalnya, Dewi hanya menganggapnya sebagai rekan kerja yang ramah. Sejujurnya, ia senang ada seseorang yang bersikap ramah padanya di tempat asing itu. Namun, tidak butuh waktu lama hingga kebaikan itu mulai terasa memiliki beban yang aneh. Suatu malam Dewi sedang dalam perjalanan pulang setelah makan malam di kota bersama Rina Susanti. Di ujung gang rumah dinasnya, Bambang Hartono berdiri di sana. Ia tersenyum alami melihat mereka berdua dan bertanya dari mana mereka datang. Tetapi Rina merasa suasana di tempat itu terasa dingin. Dewi kemudian memberitahuku, aku tidak tahu kenapa Pak Bambang ada di sana. Bagaimana dia bisa tahu aku naik kendaraan apa dan lewat jalan mana? Rina menelan rasa bersalah yang sudah lama ia pendam saat menceritakan hal itu. Sekitar waktu itu, pintu rumah dinas Dewi memiliki satu kunci tambahan. Dewi sendiri yang membeli grendel dari toko besi dan memasangnya. Satu-satunya orang yang tahu tentang hal itu adalah Rina Susanti. Perilaku Bambang menjadi semakin berani. Ia mulai meninggalkan makanan di depan rumah dinas Dewi setelah jam kerja. Dan pada hari-hari ketika Dewi tinggal sampai larut di sekolah, bayangan siluetnya terkadang terlihat berdiri di luar jendela ruang guru yang gelap. Dewi mulai mencatat kejadian-kejadian itu di buku catatannya. Ia membuat memo singkat tentang tanggal, waktu, dan tempat Bambang muncul. Ketika para penyelidik kemudian menemukan buku catatan itu, di dalamnya terdapat catatan yang padat dari awal Oktober hingga 3 hari sebelum Dewi menghilang. Di baris terakhir tertulis, hari ini dia ada di depan rumah dinas lagi. Aku mulai takut. Dewi pernah mencoba memberanikan diri berbicara kepada kepala sekolah. Sepertinya Pak Bambang membuat saya merasa tidak nyaman, katanya. Kepala sekolah berpikir sejenak lalu menjawab,
Mungkin itu karena Pak Bambang orangnya terlalu ramah. Dia orang baik, tidak mungkin punya niat jahat, jadi anggap saja positif Bu Guru. Dewi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Belakangan, ia mengaku kepada Rina bahwa kata-kata tidak punya niat jahat justru membuatnya semakin takut. Saat libur Lebaran, Dewi pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta dan untuk pertama kalinya menceritakan hal itu kepada ibunya. Ia berkata ia takut karena merasa ada seseorang yang terus mengikutinya. Ibunya menyuruhnya untuk segera kembali ke Yogyakarta. Tetapi Dewi tidak melakukannya. Alasannya adalah ia merasa kasihan pada anak-anak didiknya jika ia pindah tugas, padahal baru sebentar ditempatkan. Di dalam bus menuju Yogyakarta, Dewi dikatakan terus menggenggam tangan ibunya. Ia lama memandangi pegunungan arah Lembang yang menjauh dari jendela bus, lalu bergumam pada dirinya sendiri, tapi semua akan baik-baik saja. Sebelum naik bus kembali ke Lembang, Dewi sempat menoleh ke belakang dari peron. Itulah kontak mata terakhir antara ia dan ibunya. Pada akhir Oktober 1996, malam-malam di Lembang terasa panjang dan gelap. Dan di dalam kegelapan itu Bambang Hartono sedang merencanakan sesuatu. Kalimat yang tertinggal di halaman terakhir buku catatan Dewi dengan tinta yang sedikit luntur. Kini terasa begitu mengerikan karena satu alasan. Sehari setelah menulis kalimat itu, Dewi tidak pernah lagi membuka buku catatan tersebut. Senin 28 Oktober 1996. Sejak pagi langit mendung dan hujan gerimis turun di kota Lembang. Suhu udara turun drastis dan embun mulai terbentuk di jendela ruang guru. Dewi datang ke sekolah mengenakan kardigan yang lebih tebal dari biasanya. Anak-anak kelas 4B hari itu sangat tidak bisa diam selama pelajaran dan Dewi konon harus meminta mereka untuk tenang 2 kali lebih banyak dari biasanya. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Dewi kepada anak-anak di kelas. Saat makan siang, ia duduk sendirian di sudut ruang guru dan memakan bekalnya. Biasanya, ia makan berhadapan dengan Rina Susanti. Tetapi hari itu, Rina sedang tidak ada karena mengikuti pelatihan di luar kota. Setelah menutup kotak bekalnya, Dewi dikatakan lama memandangi luar jendela. Lapangan sekolah tergenang air hujan dan anak-anak tetap berada di dalam ruangan. Tidak ada yang ingat ekspresi apa yang ditujukan Dewi saat memandangi lapangan yang sepi itu. Setelah pelajaran sore berakhir, Dewi tinggal sendirian di ruang guru untuk merapikan materi pelajaran keesokan harinya. Rina berniat mampir dalam perjalanan pulangnya dari pelatihan, tetapi karena hujan semakin deras, ia memutuskan untuk langsung pulang. Aku sangat menyesalinya. Seharusnya aku mampir saja meskipun harus kehujanan. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, Rina masih menangis setiap kali teringat malam itu. Sekitar pukul 5:30 sore, Dewi mematikan lampu ruang guru dan keluar. Pak Ujang, penjaga sekolah, melihat Dewi keluar dari arah gerbang. Ia berkata Dewi berjalan perlahan sambil membawa payung dan mengenakan tas lempang merah. Namun, saat Dewi hendak melangkah keluar gerbang, Bambang Hartono muncul dari arah lapangan. Pak Ujang melihat mereka berdua berbicara sejenak di depan gerbang. Suara mereka tidak terdengar, tetapi suasananya tampak tidak baik. Dewi menggelengkan kepala dan mencoba melangkah pergi dan Bambang terlihat seperti menahan lengannya. Itulah pemandangan terakhir yang dilihat Pak Ujang dari sosok Dewi Lestari. Awalnya, Pak Ujang hanya mengira mereka adalah rekan kerja yang sedang bertengkar. Jadi, ia pura-pura tidak melihat dan masuk ke dalam. Ia tidak tahu bahwa pilihannya itu akan menjadi beban seumur hidupnya. Keesokan paginya, ketika Dewi tidak masuk kerja, pihak sekolah mencoba menghubunginya di rumah dinas, tetapi tidak ada jawaban. Ketika kepala sekolah datang langsung, ia menemukan payung Dewi terlipat di depan pintu. Air hujannya bahkan belum kering. Saat itu, tidak ada yang bisa membaca arti dari payung itu dengan benar. Itu berarti Dewi sempat masuk ke dalam rumah dinasnya. Namun, kemana ia pergi setelah itu tidak ada yang tahu. Saat memeriksa bagian dalam rumah dinas, tas dan dompetnya tidak ada. Pot bunga di ambang jendela masih ada di tempatnya dan radio dalam keadaan mati. Di dalam penanak nasi, ada nasi yang sudah matang. Cukup untuk 1 porsi. Dalam catatan investigasi, adegan ini hanya dicatat dalam setengah halaman kertas A4. Sebuah catatan yang terlalu singkat untuk jejak terakhir seseorang. Seorang nenek tetangga di gang belakang rumah dinas mengatakan bahwa ia mendengar suara gedebuk dari arah dapur sekitar pukul 6 sore lebih sedikit. Kedengarannya seperti benda berat yang jatuh ke lantai atau seperti pintu yang dibanting keras. Hanya sekali dan setelah itu sunyi. Kesaksian itu juga tidak terlalu diperhitungkan dalam investigasi awal. Seorang warga yang kebetulan lewat di dekat rumah dinas malam itu melihat sebuah truk tua berhenti sejenak di ujung gang sebelum menghilang. Ia hanya ingat suara mesinnya sangat keras. Suara tua yang berderak. Ketika ditanya ke arah mana truk itu menghilang, warga itu berpikir sejenak lalu berkata, sepertinya ke arah bukit di belakang sekolah.
Malam itu cahaya lampu menyala dari halaman rumah beratap seng milik Bambang Hartono. Katanya lampu itu masih terang bahkan setelah pukul 11 malam. Dan keesokan paginya dari halaman rumah itu tercium bau sesuatu yang terbakar. Apa bau itu? Tidak ada yang tahu pada saat itu. Namun, lebih dari 10 tahun kemudian, ketika investigasi ulang dimulai, suara truk yang berderak dan bau terbakar itu akan memiliki makna yang sama sekali berbeda. Dikatakan bahwa Inspektur Adi Wijaya dari tim kejahatan dan kekerasan menjatuhkan pulpen yang dipegangnya saat membaca bagian itu. Malam tanggal 28 Oktober 1996 berlalu begitu saja tanpa ada yang mengetahui apapun. Keesokan paginya setelah Dewi Lestari tidak masuk kerja, laporan orang hilang diajukan ke Polres Lembang. Pelapornya adalah kepala sekolah. 2 orang detektif yang ditugaskan memeriksa rumah dinas dan bertanya singkat kepada beberapa warga sekitar. Penyelidikan itu bahkan tidak memakan waktu setengah hari. Dan polisi pun mengambil kesimpulan, kemungkinan besar melarikan diri, tidak diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Hanya 3 baris. Kesimpulan 3 baris itulah yang membuat Dewi Lestari terkubur di perbukitan selama 4 tahun. Logika polisi saat itu adalah sebagai berikut. Karena tas dan dompetnya hilang, kemungkinan besar ia pergi dengan membawa barang-barangnya sendiri. Tidak ada konflik khusus dengan orang-orang di sekitarnya. Kasus wanita lajang muda yang menghilang karena alasan pribadi bukanlah hal yang langka. Seorang bintara polisi menulis dalam catatan investigasi, orang yang dilaporkan hilang adalah seorang wanita lajang yang tinggal sendirian tanpa kerabat, diperkirakan melarikan diri secara sukarela. Satu kalimat itu menjadi kalimat yang memisahkan hidup dan mati Dewi. Meskipun Ibu Dewi datang jauh-jauh ke Lembang dan berlutut memohon agar putrinya dicari, sikap polisi tidak berubah. Bahkan ketika ia mengatakan bahwa putrinya bukan orang yang seperti itu, mereka hanya mengangguk-angguk saja. Catatan investigasi tidak lebih dari 3 lembar kertas A4. Ibu Dewi dikatakan berdiri lama di depan kantor polisi Lembang hari itu. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia berjalan sendirian menyusuri gang tempat tinggal terakhir putrinya, memanggil-manggil Dewi, Dewi. Tidak ada jawaban. Sementara itu, pada saat yang sama, Bambang Hartono masuk kerja seperti biasa. Ia bermain sepak bola dengan anak-anak di lapangan dan bercanda tawa dengan rekan-rekannya di ruang guru. Bahkan setelah mengetahui Dewi hilang, ia tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Ia hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Wah, Bu Guru itu tiba-tiba saja ya." Rina Susanti mengaku lama mengingat ekspresi Bambang saat itu. Tidak sedih, tidak juga panik. Wajahnya seolah tidak terjadi apa-apa. 2 hari setelah Dewi menghilang, Bambang Hartono membawa truk tuanya ke tempat cuci mobil di kota. Ia mencucinya luar dalam. Pegawai cuci mobil itu kemudian mengingat bahwa ada banyak lumpur tanah menempel di bagian bak truk. Rasanya seperti tanah dari gunung. Kata-kata itu juga berlalu begitu saja tanpa arti pada saat itu. Ada juga kesaksian tetangga yang mengatakan bahwa pada akhir pekan itu, Bambang lama sekali mencangkul di tanah kosong di belakang rumahnya. Ia menjelaskan bahwa ia sedang merapikan taman. Tetangga itu mengangguk dan berbalik pergi. Ibu Dewi masih beberapa kali mendatangi Polres Lembang setelah itu. Setiap kali datang, petugas yang menanganinya sudah berganti dan ia harus menjelaskan semuanya dari awal. Ketika Ibu Dewi bertanya apakah mereka sudah menyelidiki seorang guru bernama Bambang Hartono, polisi hanya menjawab bahwa mereka sudah selesai menanyai orang-orang di sekitarnya. Tidak ada catatan dimanapun dalam investigasi awal yang menyatakan bahwa Bambang Hartono pernah diselidiki secara langsung. Namanya hanya tercantum 1 baris dalam daftar saksi, pekerjaan, guru, keterangan khusus. Tidak ada. Penyelidikan sebenarnya sudah berhenti pada hari itu. Setiap tahun pada hari ulang tahun Dewi, ibunya datang ke Lembang. Ia berjalan di gang rumah dinas, berdiri di depan pagar sekolah, dan memandangi bukit di belakangnya. Ia berkata ia merasa ada sesuatu di bukit itu. Firasat itu bukan tanpa dasar. Hanya saja, sang ibu tidak dapat menemukan cara untuk membuktikannya seorang diri. Musim dingin tahun 1996 datang. Pot bunga yang ditinggalkan Dewi di rumah dinasnya dikatakan telah dibuang oleh penghuni baru. Begitulah Dewi Lestari terhapus dari Lembang. Bambang Hartono tetap datang ke sekolah pada musim dingin itu, mengajar olahraga kepada anak-anak, dan tidak kehilangan senyumnya di ruang guru. Setelah pulang kerja, ia kembali sendirian ke rumahnya yang beratap seng. Di salah satu sudut halaman rumahnya, di atas gundukan tanah yang baru diratakan, salju turun menumpuk. Tidak ada yang berpikir untuk melihat ke bawahnya. Salju terus turun dan malam di Lembang begitu sunyi. Dalam kesunyian itu, Bambang Hartono pasti percaya bahwa ia telah menyelesaikannya dengan sempurna. Namun apa yang terkubur di dalam tanah tidak akan pernah terkubur selamanya.
Suara yang konon terdengar setiap malam dari bawah pohon beringin di belakang sekolah terus diwariskan di antara anak-anak desa dari tahun ke tahun. Rumor itu tidak hilang. Justru seiring berjalannya waktu, rumor itu menjadi semakin spesifik dan semakin dingin. Waktu pun berlalu. Musim kemarau tahun 1996 berganti menjadi tahun 1997, 1998, dan 2000. Selama itu, Lembang sedikit berubah, tetapi pohon beringin di belakang sekolah tetap sama. Hanya satu orang yang tahu apa yang ada di bawahnya. Selama tahun-tahun itu, Bambang Hartono diam-diam membangun kembali hidupnya. Pada musim semi setelah Dewi menghilang, ia membeli sebidang tanah kecil melalui seorang agen properti di kota Lembang. Ia menjual rumah beratap seng warisan orang tuanya dan membeli sebuah unit di sebuah villa yang baru dibangun di kota. Rumor bahwa Pak Bambang si bujang lapuk membeli rumah menyebar di lingkungan itu dan orang-orang tertawa sambil berkata, mungkin sekarang dia mau menikah. Dan memang benar, 2 tahun setelah Dewi menghilang, Bambang Hartono mulai berkencan dengan seorang wanita pemilik restoran di kota. Pernikahan mereka dilangsungkan pada musim semi tahun 1999. Rekan-rekan gurunya menyanyikan lagu pernikahan dan Bambang tersenyum cerah sepanjang hari itu. Tidak ada yang tahu di atas dasar apa senyum itu terbentuk. Di sekolah reputasinya tetap baik. Ia adalah guru olahraga yang populer di kalangan anak-anak dan dikenal sebagai orang yang setia kawan di antara rekan-rekannya. Setahun setelah menikah, ia dikaruniai seorang putra. Seorang rekan guru ingat bahwa Bambang meneteskan air mata saat menggendong putranya di koridor rumah sakit. Semua orang mengira itu adalah air mata kebahagiaan. Tidak ada yang tahu air mata apa itu sebenarnya. Sebaliknya, Ibu Dewi Lestari melewati waktu itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Di rumahnya di Yogyakarta, sang ibu membiarkan kamar Dewi apa adanya. Buku-buku yang terselip di rak mejanya, kaktus kecil yang diletakkan di ambang jendela tidak ada yang ia sentuh. Konon, sebulan sekali ia akan mengeluarkan buku harian yang biasa ditulis Dewi dan membacanya. Di depan kalimat hari ini Pak Bambang menunggu lagi di depan gerbang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sang ibu selalu berhenti untuk waktu yang lama. Namun polisi tetap tidak bergerak. Setiap kali sang ibu menemui detektif baru yang ditugaskan, mereka selalu mengatakan tidak ada petunjuk. Sebenarnya bukan tidak ada petunjuk, tetapi mereka tidak mencarinya. Namun tidak ada yang mendengarkan kata-katanya. Sang ibu melakukan penyelidikannya sendiri. Ia bertanya kepada pemilik warung bakso di kota Lembang. Ia juga bertanya kepada kakek pemilik warung kelontong di dekat rumah dinas. Tidak ada yang memberinya jawaban yang memuaskan. Rambut sang ibu memutih dalam beberapa tahun itu. Kaktus kesukaan Dewi untungnya tidak mati dan bertahan karena sang ibu yang menyiraminya. Rina Susanti dipindah tugaskan ke sekolah lain pada tahun 1998 dan meninggalkan Lembang. Malam sebelum ia pergi, ia berjalan sendirian di gang rumah dinas Dewi. Dewi, aku pergi sekarang, tapi aku tidak berpikir kamu tidak ada di sana. Rina berkata ia mengatakan itu ke gang yang kosong. Tenggorokannya tercekat dan ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Sekitar waktu itu Bambang Hartono sedang menonton berita sambil makan malam bersama istrinya di ruang tamu. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga yang sangat normal. Namun, Bambang memiliki satu kebiasaan. Setelah makan malam, ia akan berdiri lama di dekat jendela ruang tamu. Istrinya kemudian menyadari bahwa ia selalu melihat ke arah yang sama. Arah itu adalah ke arah bukit di belakang sekolah. Istrinya ingat bahwa setiap kali wajahnya menghadap ke arah itu, ekspresinya selalu datar. Ketika malam semakin larut, ia akan menjauh dari jendela dan pergi tidur. Namun, istrinya ingat bahwa ada banyak malam di mana ia tidak bisa tidur nyenyak. Kadang-kadang ia mengigau, tetapi istrinya tidak bisa mengerti apa yang ia katakan. Tahun 2000 datang. Bambang Hartono masih mengajar olahraga di sekolah itu. Hampir tidak ada orang di sekolah yang mengingat nama Dewi. Hanya rumor tentang bukit di belakang sekolah yang bertahan hidup di antara anak-anak dari tahun ke tahun. Dan pada suatu malam di musim kemarau tahun 2000 itu, 3 siswa SMP mendaki bukit itu dengan berbekal sebuah senter. Mereka pergi untuk membuktikan rumor itu. Tidak ada yang tahu bahwa rumor itulah yang akan membawa Dewi kembali ke dunia setelah 4 tahun. Bambang Hartono pertama kali menunjukkan perilaku aneh sekitar setengah tahun setelah Dewi menghilang. Sejak saat itu, ia mulai mendaki bukit di belakang sekolah setiap akhir pekan. Terlalu singkat untuk disebut pendakian dan terlalu spesifik arahnya untuk disebut olahraga. Ia selalu naik ke arah pohon beringin dan turun dalam waktu 20 hingga 30 menit. Saat naik, ia tidak membawa apa-apa. Tetapi saat turun, kadang-kadang ia menggenggam segenggam daun kering. Salah seorang tetangga beberapa kali melihatnya. Kukira dia hanya orang yang suka jalan-jalan di gunung, katanya. Namun itu bukan jalan-jalan, itu adalah pengecekan.
untuk memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa tempat itu masih sama, tidak ada yang menyentuhnya. Dikatakan bahwa ia selalu mendaki gunung keesokan harinya setelah hujan deras. Mungkin untuk memastikan tanahnya tidak terkikis. Obsesi itu tidak hilang meskipun musim berganti. Pada musim semi, ia memastikan rumput baru tumbuh. Pada musim panas, ia memastikan rumput liar tumbuh subur. Dan pada musim gugur, ia memastikan daun-daun kering menumpuk cukup banyak. Pada musim dingin, ia menunggu salju menutupi permukaannya. Ia mungkin percaya bahwa alam akan menutupinya dengan sendirinya. Istri Bambang Hartono pada awalnya tidak menganggap aneh kebiasaan mendaki itu. Ia pikir suaminya hanya menjaga kesehatan. Namun, seiring berjalannya waktu, hal-hal aneh mulai terlihat. Yang pertama adalah kebiasaannya bangun pagi-pagi dan pergi ke gunung setiap kali setelah hujan. Yang kedua adalah minuman keras. Bambang pada dasarnya bukan peminum. Namun, setelah menikah, ia mulai memiliki kebiasaan minum arak sendirian. Awalnya seminggu sekali atau 2 kali, lalu menjadi semakin sering. Ketika istrinya bertanya mengapa ia minum sendirian, ia hanya menjawab karena lelah. Ketika istrinya membalas, kalau lelah kenapa tidak tidur saja? Kenapa malah minum? Ia hanya tertawa dan mengalihkan pembicaraan. Yang ketiga adalah mengigau. Awalnya hanya gumaman yang tidak jelas. Namun suatu malam istrinya mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Bambang. Maafkan aku. Kata maafkan aku yang keluar dari mulut orang yang sedang tidur itu entah kenapa membuatnya merinding. Ia tidak bisa bertanya kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Ia hanya pura-pura tidak tahu dan menarik selimutnya. Istrinya mengaku tidak bisa tidur semalaman itu. Sambil memandangi punggung suaminya di dalam selimut, ia pertama kali berpikir, orang ini punya sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Namun, ia tidak punya keberanian untuk menggali pikiran itu lebih dalam. Mungkin ia tidak ingin tahu. Yang keempat adalah foto. Saat sedang merapikan album foto lama, istrinya menemukan selembar foto di laci terdalam Bambang. Foto seorang wanita muda yang tersenyum cerah. Sang istri menunjukkan foto itu kepada Bambang. Saat melihat foto itu, wajah Bambang langsung mengeras. Bahkan istrinya pun bisa melihatnya. Lalu, ia dengan cepat mengubah ekspresinya dan berkata bahwa itu adalah guru yang dulu bekerja bersamanya. Orang yang sudah putus kontak katanya. Setelah hari itu, foto itu tidak pernah muncul lagi. Istrinya baru tahu jauh di kemudian hari bahwa wanita di foto itu adalah Dewi Lestari. Yang kelima adalah sekolah. Bambang tidak pindah tugas setelah menikah dan tetap tinggal di sekolah yang sama. Jarang sekali seorang guru menghabiskan seluruh karir mengajarnya di satu sekolah tanpa pernah pindah. Namun tidak ada yang memikirkan alasannya secara mendalam. Rina Susanti kemudian berkata, alasan orang itu tidak bisa meninggalkan sekolah itu bukan karena ia menyukai Lembang. Ia tidak bisa meninggalkan bukit itu. Mungkin ia tidak bisa pergi jauh dari perbuatan yang telah dilakukannya dengan tangannya sendiri. Rumor yang beredar di Lembang tentang suara yang terdengar setiap malam dari bawah pohon beringin di belakang sekolah masih tetap ada pada saat itu. Setiap kali rumor itu disebutkan di sekolah, Bambang Hartono akan menertawakannya dan berkata, hal sepele seperti itu diributkan. Tidak ada yang menyadari betapa besar usaha yang ia kerahkan untuk membuat tawa itu. Rumor itu pada akhirnya menjadi benang yang membawanya ke akhir. Benang yang sangat tipis tetapi tidak putus. Pada suatu malam di musim gugur tahun 2000 yang memegang ujung benang itu adalah 3 orang siswa SMP yang mendaki gunung dengan berbekal sebuah senter. Pada suatu malam di musim gugur tahun 2000, laporan penemuan kerangka di bukit belakang sekolah masuk ke Polres Lembang lewat pukul 11 malam. Awalnya ada yang mengatakan itu mungkin tulang binatang. Namun, saat petugas polisi yang datang ke lokasi menyalakan senter, kata-kata itu tidak terdengar lagi. Itu adalah tengkorak manusia. Dan di sampingnya ada sebuah dompet plastik yang sudah lapuk. Nama yang tertulis di kartu identitas guru yang ditemukan di dalam dompet itu adalah Dewi Lestari. Nama yang sama yang kasusnya ditutup sebagai kasus melarikan diri 4 tahun lalu. Seorang petugas polisi lain mendengar salah satu petugas di lokasi kejadian menggumamkan kasus orang hilang tahun 1996. Setelah itu, tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat. Saat tanah di sekitar kerangka digali dengan hati-hati, potongan kain yang sudah lapuk ikut keluar. Itu adalah blus putih. Di bagian kerahnya masih tersisa sedikit sulaman bunga kecil. Rina Susanti kemudian menangis tanpa suara saat mendengar cerita tentang sulaman itu. Katanya, itu adalah blus kesukaan Dewi. Keesokan paginya, Inspektur Adi Wijaya dari Tim Kejahatan dan Kekerasan Polres Lembang ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Inspektur Adi berhenti sejenak saat membaca laporan hasil olah TKP.
Ada bekas retak fraktur di bagian belakang tengkorak. Hasil otopsi forensik sudah jelas, fraktur akibat benturan benda tumpul dari luar, sulit untuk dianggap sebagai kematian alami atau kecelakaan. Kemungkinan besar pembunuhan. Inspektur Adi mengeluarkan catatan investigasi 4 tahun lalu. 3 lembar kertas A4, tidak butuh waktu 5 menit untuk membacanya. Inspektur Adi membaca ketiga lembar itu 2 kali, lalu meletakkannya di atas meja dan berkata, "Ini yang namanya investigasi, 3 lembar, suaranya rendah dan dingin." Inspektur Adi Wijaya memutuskan untuk memulai dari awal lagi. Ia merekonstruksi satu persatu jejak Dewi pada hari terakhir ia terlihat. Ia mendatangi kembali Pak Ujang, si penjaga sekolah, dan bertemu kembali dengan warga di sekitar rumah dinas. Meskipun sudah 4 tahun berlalu, ingatan warga ternyata lebih jelas dari yang diperkirakan. Ada warga yang masih ingat suara truk yang berderak itu. Dan ia melihat kembali nama yang hanya tercatat 1 baris dalam catatan 4 tahun lalu. Pekerjaan, guru, keterangan khusus, tidak ada. Bambang Hartono? Inspektur Adi mulai diam-diam melacak jejak Bambang Hartono. Pertama, ia bertemu kembali dengan pegawai cuci mobil 4 tahun lalu. Pegawai itu masih ingat, dia minta dicuci 2 kali. Setelah dicuci sekali, dia minta dicuci lagi. Aneh juga sih. Selanjutnya, Inspektur Adi menanyai warga di sekitar rumah Bambang Hartono. Ia menemukan seorang warga yang melihat sebuah truk tua berhenti di ujung gang pada malam Dewi menghilang. Pada tahun 1996, hanya ada 1 kendaraan yang terdaftar atas nama Bambang Hartono. Sebuah truk pikap kecil 1 ton, model lama dengan suara mesin yang sangat keras dan berderak. Dikatakan bahwa Inspektur Adi meletakkan pulpennya saat membaca bagian itu. Inspektur Adi meminta tim forensik untuk melakukan pemeriksaan rinci pada kerangka. Selain tengkorak, ditemukan juga bekas fraktur pada tulang leher. Fraktur tulang leher ketiga, ahli forensik menulis dalam laporannya, korban diperkirakan kehilangan kesadaran setelah menerima benturan keras di bagian belakang kepala, kemudian meninggal dunia akibat cedera tulang leher, pembunuhan. Inspektur Adi membawa laporan otopsi itu dan melapor kepada atasannya. Kasus ini harus diselidiki ulang. Rina Susanti juga dihubungi. Rina, yang sudah meninggalkan Lembang dan tinggal di daerah lain, menangis lama setelah menerima telepon dari polisi. Lalu ia berkata, Dewi meninggalkan catatan di buku hariannya. Tanggal-tanggal di mana nama Pak Bambang muncul sangat banyak. Apakah Anda sudah menemukan buku catatan itu? Inspektur Adi menemukan buku catatan itu melalui Ibu Dewi. Sang ibu menyimpannya saat membereskan rumah dinas. Di halaman terakhir buku catatan itu tertinggal 1 kalimat dengan tinta yang luntur. Hari ini dia ada di depan rumah dinas lagi. Aku mulai takut. Inspektur Adi dikatakan terdiam lama setelah membaca kalimat itu. Ia menahan diri untuk tidak mengatakan, seandainya saja ada yang membaca buku catatan ini dengan benar 4 tahun lalu. Inspektur Adi merangkum hasil penyelidikannya dan memutuskan untuk memanggil Bambang Hartono sebagai saksi. Meskipun statusnya bukan tersangka resmi, ia adalah satu-satunya tersangka yang paling mungkin. Bambang Hartono yang menerima panggilan itu terdiam sejenak setelah menerima telepon. Lalu ia berkata, "Baik, saya akan datang." Apa yang terkandung dalam jawaban singkat itu, tidak ada yang tahu sampai saat itu. Bambang Hartono memasuki ruang interogasi tim kejahatan dan kekerasan Polres Lembang pada awal Oktober 2000. Inspektur Adi Wijaya mengaku mendapat kesan bahwa ia adalah orang yang lebih biasa dari yang dibayangkan saat pertama kali bertemu dengannya. Seorang pria parubaya bertubuh tinggi dengan wajah bidang. Bahkan saat duduk di ruang interogasi, ia meletakkan tangannya dengan rapi dan tidak menundukkan pandangannya. Ia justru menatap lurus ke mata Inspektur Adi. Orang yang tidak bersalah biasanya gugup di hadapan polisi. Tapi Bambang Hartono tidak terlihat gugup, kata Inspektur Adi. Ketenangannya terasa seperti hasil latihan. Inspektur Adi memulai dengan pertanyaan-pertanyaan biasa. Apakah Anda mengenal Dewi Lestari? Bambang menjawab, ya, saya kenal. Kami rekan kerja di sekolah yang sama. Apakah Anda tidak terkejut saat ia menghilang? Tentu saja terkejut, tapi katanya dia melarikan diri kan? Saya pikir mungkin wanita muda punya masalah pribadi. Inspektur Adi perlahan-lahan mempersempit pertanyaannya. Benar Anda bertemu dengan Dewi di depan gerbang sekolah pada malam ia menghilang? Bambang berhenti sejenak, lalu berkata, ya, saya bertemu dengannya. Kami bicara sebentar, itu yang terakhir. Apa yang kalian bicarakan? Saya hanya bertanya, apakah dia mau pulang? Tidak ada pembicaraan khusus. Pada saat itu, Inspektur Adi menarik napas dalam-dalam dan meletakkan salinan buku catatan di atas meja. Anda tahu ini apa? Saat melihat buku catatan itu, kelopak mata Bambang bergetar sekali. Namun suaranya tidak berubah. Saya tidak tahu. Ini buku catatan milik Dewi Lestari. Pak, nama Anda terus muncul di sini. Mendengar itu, Bambang sejenak menurunkan pandangannya.
Lalu ia mengangkat matanya lagi dan berkata, "Memang benar saya tertarik padanya, tapi itu bukan kejahatan kan?" Penyelidikan menemui jalan buntu di sana karena tidak ada bukti langsung. Inspektur Adi membiarkan Bambang pulang tetapi menempatkannya di bawah pengawasan. Saat itulah seseorang menghubunginya. Itu adalah tetangga Bambang Hartono, seorang pria berusia 50, yang telah tinggal di gang yang sama dengan Bambang selama lebih dari 10 tahun. Kata-katanya kepada Inspektur Adi singkat tetapi berat. "Saya melihatnya malam itu. Dia memasukkan sesuatu ke dalam truk itu. Meskipun gelap, saya melihatnya. Dia sendirian." Inspektur Adi langsung memulai rekaman. Pria tetangga itu merendahkan suaranya dan melanjutkan. Dia mengangkat sesuatu yang berat dan memasukkannya ke dalam bak truk. Terbungkus kain, tapi kelihatannya seperti bentuk manusia. Saya takut, jadi saya hanya mematikan lampu dan diam saja. Waktu itu saya pikir tidak mungkin. Tapi setelah melihat berita kali ini, saya jadi tidak bisa tidur. Kenapa Anda tidak mengatakannya waktu itu? Pria tetangga itu terdiam lama lalu berkata, "Saya takut sama Pak Bambang, tatapan matanya. Kalau bertemu dia tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum." Waktu itu adalah waktu kosong di mana tidak ada seorang pun yang melihat Dewi setelah ia meletakkan payungnya di depan rumah dinasnya dan masuk ke dalam. Dikatakan bahwa tangan Inspektur Adi bergerak cepat saat menulis laporan pemeriksaan saksi. Ia merasa untuk pertama kalinya kepingan-kepingan teka-teki itu mulai menyatu. Keesokan harinya Inspektur Adi menghubungi istri Bambang Hartono. Ia mengatakan itu hanya wawancara saksi biasa. Sang istri dengan patuh datang ke kantor polisi. Dan dalam wawancara itu, sang istri mulai mengeluarkan hal-hal yang sudah lama ia simpan. Ia menceritakan tentang suaminya yang pergi ke gunung sendirian setiap pagi setelah hujan. Ia juga menceritakan tentang igawannya yang menggumamkan kata "maafkan aku". Ia juga menceritakan tentang foto wanita yang ia sembunyikan di laci terdalam. Istrinya dikatakan terus menggenggam tangannya di atas lutut selama memberikan kesaksian. Menjelang akhir kesaksian istrinya, Inspektur Adi bertanya, "Apakah Anda berpikir suami Anda ada kaitannya dengan kasus ini?" Sang istri terdiam lama. Lalu dengan suara yang sangat kecil ia berkata, "Saya tidak mau tahu. Tapi saya tahu." Inspektur Adi mencatat kata-kata itu tanpa berkata apa-apa. Untuk mendapatkan pengakuan dibutuhkan lebih banyak hal. Dan hal itu datang dari tempat yang sama sekali tidak diduga oleh Bambang Hartono. Dari orang yang paling dekat dengannya. Bambang Hartono memasuki ruang interogasi untuk kedua kalinya pada pertengahan Oktober 2000. Kali ini statusnya bukan lagi saksi, statusnya adalah tersangka. Inspektur Adi Wijaya menyambutnya tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menunjuk ke kursi. Bambang duduk. Berbeda dengan interogasi pertama, kali ini tangannya berada di bawah meja. Inspektur Adi tidak melewatkan hal itu. Kita mulai pelan-pelan. Inspektur Adi menyodorkan ringkasan kesaksian pria tetangga. Bambang menggigit bibirnya sekali saat membacanya. Orang itu salah lihat. Inspektur Adi mengangguk. Kemudian, ia menyodorkan ringkasan kesaksian istrinya. Tentang kebiasaannya pergi gunung setiap kali hujan. Tentang igawannya yang mengatakan "maafkan aku." Tentang foto di dalam laci. Bambang berhenti di bagian itu. "Apakah istri saya yang mengatakannya?" Inspektur Adi tidak menjawab dan menyodorkan halaman berikutnya. Itu adalah hasil otopsi forensik. Fraktur tulang leher ketiga, fraktur di bagian belakang tengkorak, pembunuhan. Bambang lama memandangi lembaran itu. Ia tidak berkata apa-apa. Inspektur Adi bertanya, "Apakah Anda pergi ke rumah dinas Dewi Lestari malam itu?" Setelah diam lama, Bambang membuka mulutnya. Suaranya untuk pertama kalinya menjadi rendah. "Saya pergi." Inspektur Adi mengangkat pulpennya. "Kenapa Anda ke sana?" Bambang tidak menjawab pertanyaan itu untuk waktu yang lama. Ia memandangi dinding ruang interogasi, lalu langit-langit, lalu kembali menatap meja dan berkata, "Saya menyukainya, Dewi. Tapi dia bilang tidak, dia terus bilang tidak." Inspektur Adi menunggu dalam diam. Suara Bambang berlanjut, "Malam itu saya pergi ke rumah dinasnya. Saya ketuk pintu tapi dia tidak membukanya. Saya tunggu lama, akhirnya pintu terbuka. Dewi keluar sambil memegang buku catatan. Dia bilang jangan ganggu saya lagi. Dia bilang akan lapor polisi." Suaranya bergetar, saya juga gemetar. Tangan Bambang mulai bergetar di atas meja. Inspektur Adi menegakkan postur tubuhnya, menyadari kamera perekam yang menyala di sudut ruang interogasi. Lalu apa yang terjadi? Bambang memejamkan matanya. "Saya mendorongnya, itu saja. Saya hanya mendorongnya, lalu dia jatuh dan tidak bangun lagi." Inspektur Adi perlahan-lahan mencatat kata-kata itu, "hanya mendorongnya."
Di balik kalimat itu ada laporan otopsi, fraktur di bagian belakang tengkorak, fraktur tulang leher ketiga, luka yang bukan disebabkan oleh sekadar dorongan. Inspektur Adi terus bertanya, lalu Bambang membuka matanya dan kembali menatap meja. Saya panik, saya tidak tahu harus berbuat apa. Jadi saya ambil truk, saya naik ke gunung, saya kubur di bawah pohon beringin. Tas dan dompetnya saya bawa pulang dan saya bakar, pakaiannya juga, itu saja. Itu saja, suara Bambang yang mengulangi kata itu saja 2 kali lebih terdengar seperti pembelaan diri daripada penjelasan. Kenapa Anda tidak mengatakan apa-apa selama 4 tahun? Bambang untuk pertama kalinya meneteskan air mata. Saya takut. Lalu seiring berjalannya waktu, saya tidak tahu harus berbuat apa. Karena dia sudah dianggap seperti orang hilang. Saya pikir kalau dibiarkan begitu saja akan baik-baik saja. Inspektur Adi menatap air mata itu tanpa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Di antara kata itu saja dan saya takut ada jeda 4 tahun. Selama 4 tahun itu, Bambang mengajak putranya ke supermarket, mengajar olahraga kepada anak-anak di sekolah, dan makan malam sambil tertawa bersama rekan-rekannya. Setiap malam selama itu, ia memandangi jendela yang menghadap ke bukit di belakang sekolah. Rasa takut itu sama sekali berbeda dengan rasa takut yang dirasakan Dewi. Dewi takut untuk hidup, sedangkan Bambang takut ketahuan. Laporan pengakuan selesai dibuat pada malam itu, Bambang menandatangani halaman terakhir. Dikatakan bahwa tangannya gemetar saat meletakkan pulpen. Suara pintu ruang interogasi tertutup dan Inspektur Adi duduk di tempat itu untuk beberapa saat. Lalu sambil memandangi langit di luar jendela, ia teringat malam tanggal 28 Oktober 1996. Malam itu, Dewi pasti membuka pintu rumah dinasnya sendirian. Di tangannya pasti ada buku catatan dan suaranya pasti bergetar. Di halaman terakhir buku catatan itu tertulis, "Aku mulai takut." Betapa benarnya rasa takut itu, Dewi tidak pernah tahu sampai akhir. Inspektur Adi mengangkat telepon dan menelepon Ibu Dewi. Terdengar suara halo, Inspektur Adi menarik napas sejenak lalu membuka mulutnya. "Ibu, kami sudah menemukannya. Pelakunya sudah kami tangkap." Sidang pengadilan Bambang Hartono dimulai pada musim semi tahun 2001. Ruang sidang pengadilan negeri Balai Bandung dipenuhi oleh pengunjung. Warga kota Lembang, orang tua murid yang diajar Dewi dan juga Rina Susanti yang datang dari jauh. Di barisan paling depan, duduk Ibu Dewi. Ia mengenakan kebaya hitam. Ia tidak memegang apapun di tangannya. Ia hanya meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan menatap lurus ke depan. Saat Bambang Hartono memasuki ruang sidang, sang ibu tidak mengalihkan pandangannya. Dikatakan bahwa saat mata Bambang bertemu dengan mata sang ibu, ia langsung menundukkan kepalanya. Ia tidak pernah lagi mengangkat kepalanya sampai akhir. Jaksa menuntutnya dengan pasal pembunuhan dan penyembunyian jenazah. Alasannya adalah terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan untuk mencegah korban melapor ke polisi yang mengakibatkan kematian. Hasil otopsi forensik sudah jelas. Fraktur di bagian belakang tengkorak dan fraktur tulang leher ketiga sulit terjadi hanya karena dorongan biasa. Pengacara membela dengan alasan bahwa itu adalah kecelakaan yang tidak disengaja berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ia hanya mendorong dan korban terjatuh. Namun pengadilan tidak menerimanya. Hakim membacakan putusannya dan berkata korban mengalami penguntitan terus-menerus dalam situasi di mana tidak ada orang yang bisa dimintai tolong. Dan meskipun tindakan terdakwa tidak direncanakan, itu termasuk dalam tindakan kekerasan yang disengaja dan keadaan di mana ia menyembunyikan jenazah dan memusnahkan bukti setelah kejadian sangat jelas. Hukuman yang dijatuhkan adalah 15 tahun penjara. Seseorang di bangku pengunjung menangis. Ibu Dewi tidak menangis. Ia hanya menatap kursi hakim, lalu perlahan-lahan memejamkan matanya. Hanya sekejap. Dan saat ia membuka matanya lagi, tatapan matanya sudah berbeda. Terlihat seperti ada sesuatu yang terlepas, sekaligus ada sesuatu yang semakin dalam. Setelah putusan selesai, sang ibu memegang tangan Rina Susanti. Keduanya terdiam untuk waktu yang lama. Saat berjalan keluar dari koridor pengadilan, sang ibu berkata, "Sekarang aku bisa membawanya pulang." Rina langsung mengerti apa arti kata-kata itu. Itu adalah tentang mengambil jenazah Dewi. Kerangka Dewi Lestari diserahkan kepada ibunya setelah otopsi forensik selesai. Sang ibu kembali ke Yogyakarta dan memakamkan Dewi di pemakaman keluarga di kampung halamannya. Di nisan, hanya terukir nama dan tanggal lahir serta wafatnya. Ia berkata tidak perlu kata-kata lain, nama saja sudah cukup. Pada hari pemakaman selesai, Rina Susanti datang membawa seikat bunga krisan putih. Ia meletakkannya di depan nisan dan berkata, "Dewi, sekarang istirahatlah dengan tenang. Kamu sudah lama kedinginan."
Rina tidak bisa meninggalkan tempat itu untuk waktu yang lama setelah mengucapkan kata-kata itu. Sang ibu juga berdiri di sampingnya, lama memandangi nisan. Angin gunung berembus, menerbangkan beberapa kelopak bunga krisan. Keheningan itu mengandung lebih banyak makna daripada kata-kata apapun. Sejak hari itu, setiap tahun pada hari peringatan kematian Dewi, sang ibu mengunjungi pemakaman. Ia naik sendirian, meletakkan bunga krisan di depan nisan, dan duduk lama di sana. Kaktus yang dulu diletakkan Dewi di ambang jendela rumah dinasnya di Lembang dibawa oleh sang ibu dan diletakkan di jendela rumahnya di Yogyakarta. Kaktus itu tidak mati dan masih hidup. Sang ibu menyirami kaktus itu setiap hari. Pohon beringin di bukit belakang sekolah masih berdiri di tempatnya. Pada musim semi, daun baru tumbuh, dan pada musim gugur, daun-daun kering menumpuk. Sekarang semua orang tahu bahwa tidak ada apa-apa lagi di bawahnya. Namun, konon di antara anak-anak desa, cerita itu masih beredar. Rumor tentang suara tangisan wanita yang terdengar dari bawah pohon beringin pada malam hari. Mungkin rumor itu adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan Dewi. Kata-kata, aku di sini. Dan rumor itulah yang pada akhirnya membawa Dewi kembali ke dunia. Kebenaran selalu menemukan celah kecil seperti itu. 3 orang anak yang mendaki gunung dengan berbekal sebuah senter sudah cukup. Beberapa kebenaran tidak bisa ditutupi. Tidak peduli seberapa dalam ia dikubur, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, pada akhirnya ia akan muncul dengan sendirinya. Selama Ibu Dewi masih hidup, cerita ini tidak akan berakhir. Selama bunga krisan di pemakaman itu layu dan mekar kembali, cerita ini akan terus berlanjut. Kebenaran tidak akan pernah bisa